Di balik rimbunnya hutan Jawa Tengah, tersimpan sebuah rahasia yang terkubur selama berabad-abad di desa Sojomerto. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, mengingatkan kita pada masa ketika peradaban besar baru saja mulai menancapkan akarnya. Disinilah, sebuah batu tua menjadi saksi bisu atas peristiwa yang mengubah jalur sejarah Nusantara. Kita tidak hanya membicarakan tentang sebongkah batu, melainkan tentang darah, keberanian, dan janji seorang pemimpin. Prasasti ini membawa kita kembali ke abad ke-7, saat fajar kerajaan Mataram kuno mulai menyingsing. Mari kita buka tabir waktu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di tanah ini. Inilah prasasti Sojomerto, sebuah prasasti dari bahan batu andesit yang ditemukan di aliran sungai kecil yang tenang. Tulisan di atasnya tidak menggunakan bahasa Jawa kuno, melainkan Melayu kuno. Sebuah anomali yang memicu perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Nama tokoh utamanya terukir jelas, Dapunta Selendra. Siapakah sebenarnya sosok ini dan mengapa namanya begitu dihormati sekaligus ditakuti? Dalam baris-baris kalimat yang mulai memudar, tersirat sebuah pengakuan tentang silsilah dan kekuasaan. Prasasti ini adalah pondasi dari sebuah dinasti besar yang kelak akan membangun candi-candi megah di tanah Jawa. Bayangkan kita ditarik kembali ke masa lalu, di mana hutan masih menguasai daratan, dan sungai adalah nadi kehidupan. Sosok Dapunta Selendra muncul sebagai pemimpin yang karismatik dan visioner. Dia menatap ke arah lembah dengan pandangan yang penuh tanggung jawab atas rakyatnya. Kehidupannya tenang, namun ketenangan itu hanyalah permukaan dari badai yang akan segera datang. Selendra tahu bahwa kedamaian di tanah Sojomerto sedang diincar oleh kekuatan dari luar. Di pasar desa yang ramai, penduduk beraktivitas dengan penuh semangat, menukar hasil bumi dengan kain dan rempah. Dia tersenyum melihat anak-anak berlarian di antara lapak dagangan. Namun, telinganya tetap tajam mendengar bisik-bisik para pedagang dari pesisir. Kabar tentang armada kapal asing yang mendekati pantai utara mulai menyebar, seperti api di rumput kering. Kesejahteraan ini harus dipertahankan, apapun harganya. Selendra merasakan detak jantung bumi yang mulai tidak tenang. Pertanda konflik akan segera pecah. Kerajaan ini dibangun dengan keringat dan doa, sebuah wilayah subur yang menjadi permata di tengah pulau. Sawah-sawah bertingkat menguning di lereng gunung, menunjukkan kemakmuran yang luar biasa di bawah kepemimpinan Selendra. Namun, kekayaan selalu mengundang kecemburuan dari para penguasa seberang lautan yang haus akan ekspansi. Selendra duduk di balairung istananya yang sederhana namun kokoh, dikelilingi oleh para penasihat perang yang setia. Mereka membahas batas-batas wilayah yang mulai terancam oleh patroli-patroli asing yang semakin berani masuk ke pedalaman. Ketegangan politik ini mencapai puncaknya ketika sebuah utusan membawa pesan penghinaan dari pihak musuh. Perang bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga kehormatan. Pemicu konflik itu akhirnya tiba di suatu fajar yang dingin dan berkabut di pinggiran wilayah Sojomerto. Sekelompok prajurit pengintai musuh tertangkap saat mencoba membakar lumbung padi desa yang vital bagi ketahanan pangan. Kabar ini sampai ke telinga Selendra dengan cepat, membakar semangat tempur di dalam jiwanya. Dia berdiri di depan rakyatnya, menyatakan bahwa waktu untuk diplomasi telah habis. Kini saatnya senjata yang berbicara demi tanah leluhur. Rakyat bersorak, meskipun rasa takut menghantui setiap sudut hati mereka. Persiapan perang dimulai dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya di wilayah ini. Di dalam bengkel pandai besi, api berkobar sepanjang malam, menempa keris dan ujung tombak yang mematikan. Suara dentuman palu bertemu logam bergema di seluruh lembah, menciptakan simfoni persiapan maut yang mencekam. Para pemuda desa dilatih dengan keras di lapangan terbuka, belajar cara menggunakan perisai kayu yang dilapisi kulit binatang. Selendra memawasi setiap prosesnya, memastikan setiap prajurit memiliki perlengkapan yang layak untuk bertarung. Dia tahu bahwa musuh yang mereka hadapi memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dan perlengkapan yang lebih modern. Namun keunggulan mereka terletak pada penguasaan medan dan semangat pantang menyerah.
Slendra membagi pasukannya menjadi unit-unit kecil yang lincah untuk melakukan taktik gerilya di dalam hutan lebat. Dia menjelaskan strategi penjepitan, di mana musuh akan digiring ke area rawa yang sulit dilewati. Setiap jengkal tanah Sojomerto akan menjadi perangkap bagi para penjajah yang tidak mengenal medan. Hutan yang biasanya memberikan keteduhan, kini berubah menjadi sekutu yang mematikan bagi pasukan Slendra. Para wanita dan anak-anak mulai diungsikan ke gua-gua di lereng gunung untuk menjamin keselamatan mereka. Suasana desa menjadi sunyi, hanya menyisakan deru nafas para prajurit yang bersiap mati. Bayang-bayang pasukan musuh mulai terlihat di kejauhan, bergerak seperti awan gelap yang menyelimuti cakrawala. Mereka adalah prajurit dari kerajaan pesisir yang dipersenjatai dengan baju zirah logam dan panah-panah beracun. Suara sangkakala musuh terdengar memecah keheningan, mengirimkan getaran ketakutan ke tulang sumsum siapapun yang mendengarnya. Slendra berdiri tegak di barisan paling depan, menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan untuk memotivasi anak buahnya. Dia tidak menggunakan baju besi yang berat, melainkan hanya perlindungan minimal agar bisa bergerak bebas di medan yang sulit. Kepercayaan dirinya adalah perisai terkuat bagi seluruh pasukannya saat ini. Hari yang menentukan bagi keberlangsungan dinasti Slendra telah tiba di depan mata. Ketegangan mencapai puncaknya saat kedua pasukan hanya berjarak beberapa ratus meter di sebuah padang rumput luas. Angin kencang bertiup menerbangkan debu-debu yang mengaburkan pandangan, namun mata Slendra tetap tertuju pada komandan musuh. Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke langit, memberikan isyarat terakhir kepada pasukannya untuk bersiap. Hening yang mencekam menyelimuti area itu selama beberapa detik. Waktu seakan berhenti sebelum kehancuran dimulai. Slendra mengambil nafas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya sendiri yang tenang di tengah badai emosi. Lalu, dengan satu teriakan lantang, dia memerintahkan serangan pertama. Anak panah pertama melesat ke udara, membelah langit dan jatuh menghujani barisan depan pasukan musuh. Ini adalah awal dari klimaks yang berdarah, sebuah benturan dua kekuatan yang akan dicatat dalam sejarah batu. Pasukan Slendra merangsek maju dengan teriakan perang yang menggetarkan bumi, menggunakan kecepatan untuk menutupi kekurangan jumlah. Benturan perisai dan denting pedang mulai menggema, menciptakan kekacauan yang mengerikan di tengah padang rumput. Darah mulai membasahi tanah Sojomerto yang subur, sebuah pengorbanan yang pahit untuk kemerdekaan. Slendra berada di jantung pertempuran, menebas setiap musuh yang mencoba mendekatinya dengan ketangkasan yang luar biasa. Setiap gerakannya adalah tarian maut yang telah dilatih selama bertahun-tahun demi momen ini. Pertempuran ini tidak berjalan mudah. Musuh memberikan perlawanan yang sangat sengit dan disiplin. Dia melihat beberapa perwiranya tumbang, namun dia tidak membiarkan kesedihan melumpuhkan logikanya. Dia terus bergerak maju, menembus barisan pertahanan musuh yang mulai goyah akibat serangan gerilya dari arah samping. Slendra tahu bahwa dia harus memancing komandan musuh untuk berhadapan langsung dengannya agar perang ini bisa berakhir lebih cepat. Debu dan keringat menutupi wajahnya, namun matanya yang tajam tetap mencari sosok pemimpin di balik panci musuh yang mewah. Kaos melanda medan tempur saat pasukan cadangan Slendra yang bersembunyi di hutan keluar melakukan serangan kejutan. Mereka menyerang dari belakang, memicu kepanikan luar biasa di barisan belakang musuh yang tidak siap. Kuda-kuda musuh meringkik ketakutan, menjatuhkan penunggangnya ke tanah yang berlumpur. Slendra memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pasukannya lebih dalam ke pusat kekuatan lawan. Suasana menjadi semakin gelap karena awan hitam mulai menutupi matahari, menambah kesadramatis pada peperangan ini. Teriakan kesakitan dan semangat bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang mencekam namun heroik. Ini adalah titik balik di mana takdir Sojomerto akan ditentukan sekali dan selamanya. Di tengah-tengah kekacauan, Slendra akhirnya berhadapan dengan panglima musuh yang bertubuh besar dan berbaju zirah lengkap. Duel ini menjadi pusat perhatian di tengah medan pertempuran yang luas, di mana kedua pihak menahan nafas melihat pemimpin mereka bertarung. Panglima musuh mengayunkan pedang beratnya dengan kekuatan penuh, namun Slendra menghindar dengan gerakan yang sangat lincah. Dia menggunakan tombaknya bukan hanya untuk menusuk, tetapi juga sebagai alat untuk menangkis dan memutar balik serangan lawan. Ini adalah pertarungan antara kekuatan kasar melawan kecerdasan taktis dan kelincahan. Hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras, mengubah medan pertempuran menjadi kubangan lumpur yang licin. Hal ini justru menguntungkan pasukan Slendra yang sudah terbiasa dengan kondisi alam tropis yang ekstrim.
Prajurit musuh yang berat mulai kesulitan bergerak, kaki mereka terperosok ke dalam tanah yang lembek. Selendra melihat celah ini dan terus menekan lawannya dengan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat karena lumpur, namun semangatnya justru semakin berkobar di bawah guyuran hujan. Air hujan membersihkan darah dari wajahnya, memperlihatkan ekspresi tekad yang tak tergoyahkan. Duel ini semakin intens, dengan percikan api yang muncul setiap kali senjata mereka beradu di tengah badai. Dengan satu gerakan memutar yang cepat, Selendra berhasil menjatuhkan senjata panglima musuh ke dalam lumpur. Dia tidak langsung membunuhnya, melainkan memberikannya kesempatan untuk menyerah dan menarik mundur pasukannya. Keberanian Selendra tidak hanya terletak pada kemampuannya bertarung, tetapi juga pada kemurahan hatinya di saat menang. Panglima musuh yang menyadari bahwa kekalahan sudah mutlak akhirnya menundukkan kepala sebagai tanda menyerah. Melihat pemimpin mereka tak berdaya, pasukan musuh yang tersisa mulai membuang senjata mereka dan melarikan diri ke arah pantai. Kemenangan besar ini berhasil diraih dengan pengorbanan yang tak terkira. Setelah musuh mundur sepenuhnya, kesunyian yang aneh kembali menyelimuti wilayah Sojomerto. Hanya suara hujan yang rintik-rintik dan erangan para prajurit yang terluka yang terdengar di padang rumput itu. Selendra berjalan di antara jasad-jasad pasukannya dengan hati yang berat, memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang telah gugur. Dia menyadari bahwa setiap inci tanah yang dia pijak sekarang telah ditebus dengan nyawa manusia. Kemenangan ini bukanlah alasan untuk berpesta pora, melainkan momen untuk merenung dan membangun kembali. Para penduduk desa mulai keluar dari persembunyian mereka, menyambut kembalinya pahlawan mereka dengan tangis haru. Selendra berdiri tegak meskipun tubuhnya dipenuhi luka, menjadi simbol ketangguhan bangsa yang tidak mau dijajah. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk merawat yang terluka dan membersihkan sisa-sisa kehancuran perang. Dia tidak membedakan dirinya dengan rakyat biasa, ikut serta dalam kerja bakti untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Sikap rendah hati ini membuat kesetiaan rakyat terhadap dinasti Selendra semakin mengakar kuat. Dia sadar bahwa ancaman serupa bisa datang kapan saja di masa depan jika mereka tidak bersatu. Oleh karena itu, dia mulai merancang sistem pertahanan yang lebih permanen di sepanjang pesisir utara. Sojomerto harus menjadi benteng yang tak tertembus bagi siapapun yang berniat jahat. Sebagai peringatan atas kemenangan besar dan pengabdiannya kepada para leluhur, Selendra memutuskan untuk membuat sebuah prasasti. Dia memanggil pemahat batu terbaik di wilayah itu untuk mengabadikan kisahnya dan silsilah keluarganya pada sebuah batu andesit besar. Prasasti ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga sebuah deklarasi politik tentang kedaulatan tanah Jawa. Setiap huruf yang dipahat dengan teliti membawa pesan tentang ketuhanan dan pengabdian kepada orang tua. Selendra ingin generasi mendatang tahu bahwa kemakmuran yang mereka nikmati berawal dari perjuangan yang sangat keras di tempat ini. Pemahat itu bekerja siang dan malam, mengubah permukaan batu yang kasar menjadi lembaran sejarah yang halus. Suara ketukan logam pada batu menjadi irama harian yang menenangkan bagi penduduk desa Sojomerto. Kalimat-kalimat dalam bahasa Melayu kuno mulai terbentuk, menyebutkan nama ayahnya, Santanu, dan ibunya, Badrawati. Tulisan itu juga menyebutkan Siwa Bakti, menunjukkan ketaatan Selendra pada ajaran agama Hindu Siwa. Prasasti ini menjadi bukti otentik pertama tentang kehadiran Wangsa Sailendra di tanah Jawa, dinasti yang kelak akan membangun Borobudur. Selendra berdiri di samping batu itu, menyentuh pahatan yang masih baru dengan penuh rasa syukur. Dia merasa tugasnya untuk menjaga warisan leluhur telah terpenuhi untuk saat ini. Setelah prasasti selesai, diadakan sebuah upacara suci untuk meresmikan keberadaannya di pinggir sungai yang tenang. Asap kemenyan membumbung tinggi ke langit, membawa doa-doa untuk keselamatan dan keberlangsungan kerajaan. Penduduk desa berkumpul dalam lingkaran besar, memberikan penghormatan kepada batu yang kini dianggap sebagai benda keramat. Selendra berjanji bahwa selama prasasti ini berdiri, semangat perjuangan mereka tidak akan pernah padam. Air sungai yang mengalir di samping prasasti seolah membawa pesan kedamaian ke seluruh penjuru Nusantara. Masa depan Jawa mulai terlihat cerah di bawah naungan cahaya keadilan. Tahun-tahun berganti, dan nama Dapunta Selendra semakin melegenda di seluruh Pulau Jawa.
Wilayah Sojomerto tumbuh menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan yang penting di bagian utara. Namun, sang pemimpin tetaplah sosok yang bersahaja, sering terlihat berjalan di ladang bersama para petani. Dia mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kesejahteraan spiritual. Meskipun perdamaian telah tercapai, dia tidak pernah membiarkan pasukannya lengah sedikitpun. Warisannya mulai menyebar ke wilayah-wilayah tetangga, menyatukan berbagai suku di bawah satu visi kemajuan. Seiring berjalannya waktu, prasasti tersebut mulai tertutup oleh lumut dan endapan lumpur sungai akibat banjir besar yang melanda wilayah itu. Sejarah perlahan-lahan melupakan nama Dapunta Selendra, dan ceritanya hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak desa. Namun, batu itu tetap di sana, terkubur di bawah lapisan tanah, menjaga rahasia kejayaan masa lalu dengan setia. Alam seolah-olah melindungi prasasti tersebut dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab agar bisa ditemukan di masa yang tepat. Berabad-abad berlalu, kekuasaan silih berganti, namun pesan di atas batu andesit itu tetap utuh di dalam kegelapan tanah. Sebuah harta karun sejarah yang menunggu untuk berbicara kembali kepada dunia. Hingga suatu hari, di era modern, para arkeolog menemukan kembali batu ini di tengah persawahan desa Sojomerto. Penemuan ini mengguncang dunia sejarah Indonesia, memberikan kepingan puzzle yang hilang tentang asal-usul Wangsa Sailendra. Setiap baris tulisan dianalisis dengan teliti, mengungkap kembali sosok Dapunta Selendra yang gagah berani. Prasasti ini menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan semangat nenek moyang yang tak pernah menyerah. Kita diingatkan bahwa di bawah kaki kita terkubur ribuan kisah tentang perjuangan mempertahankan jati diri bangsa. Sojomerto bukan lagi sekadar nama desa, melainkan saksi bisu lahirnya sebuah imperium besar di Nusantara. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kedaulatan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dapunta Selendra menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berdiri paling depan saat bahaya mengancam, dan bekerja paling keras saat kedamaian menyapa. Prasasti Sojomerto mengajarkan kita tentang pentingnya mencatat sejarah agar identitas bangsa tidak hilang di telan zaman. Kita adalah pewaris dari semangat yang sama yang pernah membakar jiwa para ksatria di padang rumput Sojomerto. Jangan biarkan debu modernitas mengaburkan pandangan kita akan keagungan masa lalu yang telah membentuk kita hari ini. Setiap batu punya cerita, dan setiap cerita adalah cermin bagi masa depan kita. Warisan Selendra tidak hanya berhenti pada batu, tetapi mengalir dalam darah setiap orang yang mencintai tanah air ini. Kerajaan Mataram kuno yang bermula dari langkah-langkah kecil di Sojomerto, kelak akan menjadi mercusuar peradaban di Asia Tenggara. Candi-candi yang menjulang tinggi adalah bukti fisik dari visi yang pernah ditanamkan oleh tokoh-tokoh seperti Dapunta Selendra. Kita harus bangga memiliki akar sejarah yang begitu dalam dan kuat, yang mampu bertahan melewati badai ribuan tahun. Biarlah prasasti Sojomerto terus berdiri sebagai pengingat akan kejayaan yang pernah kita capai dan yang bisa kita raih kembali. Mari kita jaga situs-situs bersejarah ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah mendahului kita. Sebagai penutup kisah epik ini, bayangkan kembali sosok Selendra yang berdiri di tepi sungai, menatap matahari terbenam dengan penuh harapan. Dia tahu bahwa namanya mungkin akan pudar, namun nilai-nilai yang dia perjuangkan akan tetap abadi selama ada orang yang mau mendengarkan. Dia adalah bukti bahwa keberanian satu orang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan waktu ini bersama kami, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sang kesatria Sojomerto. Semoga semangat Dapunta Selendra terus hidup dalam setiap langkah kita membangun masa depan Indonesia. Dunia mungkin berubah, teknologi mungkin berkembang. Namun esensi dari kemanusiaan dan cinta tanah air tetaplah sama. Prasasti Sojomertem adalah pengingat bahwa kita tidak berdiri sendirian. Ada ribuan tahun sejarah yang menopang punggung kita. Mari kita terus menggali dan mempelajari sejarah Nusantara agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan arah.
Setiap penemuan arkeologi adalah undangan untuk kembali pulang ke akar budaya kita yang luhur. Jangan pernah lelah untuk mencari tahu, karena di dalam sejarah tersimpan kunci untuk memahami siapa kita sebenarnya. Mari kita jadikan kisah Da Punta Selendra sebagai inspirasi untuk terus berkarya bagi nusa dan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan ragu untuk memberikan dukungan kalian agar kami bisa terus menggali misteri Nusantara lainnya. Klik tombol like jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah Da Punta Selendra dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga tahu betapa hebatnya sejarah kita. Tuliskan di kolom komentar, apa prasasti atau tokoh sejarah lain yang ingin kalian bahas selanjutnya? Pendapat dan masukan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini untuk menyajikan konten yang lebih berkualitas lagi di masa depan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami tentang rahasia-rahasia sejarah yang belum terpecahkan. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya, di mana setiap batu memiliki suara dan setiap relief memiliki makna. Mari kita terus lestarikan budaya Indonesia dengan cara mengenalnya lebih dekat. Saya pamit undur diri, tetaplah bangga dengan identitas kita, dan salam sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya.